Saat ini sudah hadir bersama kami di studio Direktur Utama PT Sarana Sentral Baja Tama Tbk dengan kode emiten Baja, Handaya Susanto. Selamat sore Pak Handaya, apa kabar? Baik, Bu. Baik. Pak, kalau kita lihat begitu ya, saat ini global, kemudian juga domestik, tengah menghadapi perlambatan ekonomi begitu. Bagaimana Anda menilai atau melihat begitu kondisi industri baja nasional pada saat ini Pak Handaya? Sekarang kan seluruh industri baja di seluruh dunia, Bu, Ya. lagi mengalami kesulitan. Alasan utamanya bahwa ini ada overkapasitas dari produksi dari China. Oke. Overkapasitas ini diekspor atau dikeluarin dari China di luar China, dan karena Amerika pasang tarif yang agak tinggi untuk China. Jadi banyakkan produk baja ini tidak bisa mengalir ke Amerika dan sebaliknya dia orang mengalir ke Asia Tenggara, dan Indonesia salah satu negara yang produk China ini merajalela di sini. Oke. Iya. Oke, baik. Dan artinya situasi-situasi tersebut menjadi tantangan sendiri bagi para pelaku industri Tentu, begitu ya Pak ya? tentu. Jadi karena baja di China itu disubsidi, Bu. Oke. Jadi kalau mereka keluar dari China, pemerintah China akan membayar insentif untuk Ya. eksportir itu. Jadi karena itulah China itu mati-matian mengekspor produk baja mereka ke Asia Tenggara. Mhm. Nah, untuk situasi saat ini apakah produk dari China sendiri sudah sangat membanjiri atau seperti apa Pak Handaya? Tadi yang Ibu bilang tadi sebelum saya lihat itu juga 55% dari pasar domestik Indonesia ini diisi dari produk China. Oke. Iya, itu memangnya fakta dan benar, dan karena mereka itu murah dan kualitasnya juga lumayan, meskipun banyak produk mereka itu tidak memenuhi SNI, tapi karena dia orang murah, jadi banyaklah dibeli di pasar Indonesia ini. Oke, nah Pak, dari sisi Anda sendiri sebagai pelaku usaha begitu ya, artinya kan membutuhkan intervensi dari pemerintah begitu. Betul. Sebetulnya intervensi apa Pak yang dibutuhkan atau dukungan dari pemerintah seperti apa yang dibutuhkan? Eh, s- mis- m- Misalnya, Bu, ya, sekarang pemerintah sudah melakukan penerapan Standar Nasional Indonesia, yaitu Ya. SNI. Ya. Itu harus diterapkan secara benar-benar, Oke. karena itu bisa mencegah produk-produk yang tidak memenuhi SNI masuk. Itu termasuk produk dari China, Bu. Karena mereka murah, karena dia orang membuat produk yang di bawah standar. Oke. Satu itu. Kedua, mungkin pemerintah juga bisa memberlakukan proteksi terhadap baja dalam negeri. Oke. Seperti safeguard, seperti anti-dumping. Oke. Sebetulnya kita produsen baja lapis yang aluminium sudah pernah mengalami safeguard di tahun 2014 sampai 2017. Di masa itulah kita punya kapasitas bisa naik sampai 100%, Bu. Oke. Menurut saya itu yang harus dilakukan sama pemerintah Indonesia sekarang. Baik, berarti terkait dengan kebijakan tarif dan juga safeguard yang diterapkan oleh pemerintah, sebetulnya efektif begitu ya Pak ya untuk melindungi industri. Betul. Oke, baik. Nah Pak, pertanyaan saya selanjutnya ini terkait dengan kinerja baja. Seperti apa nih Pak kinerja baja di sepanjang tahun 2025? Apa faktor utama yang paling mempengaruhi pendapatan dan juga profitabilitas dari perseroan saat ini? Iya. Boleh dibilang dari tahun 2023, 24, 25, performance kita relatifnya stabil, Bu, ya. Oke. Memang kita, yang tadi saya bilang, kita punya profit tertekan karena banyak banjirnya import dari China. Dan juga ada penurunan di tahun 2025, ada penurunan anggaran untuk Oke. pembangunan juga dari pemerintah Indonesia. Dua faktor ini membuat kita punya profitabilitas tidak mencapai dengan apa yang kita inginkan. Tapi secara cash flow kita termasuk prudent dan nggak ada masalah sekali dengan cash flow kita. Jadi menurut saya sih ya kita harap dengan adanya kebijakan dan
proteksi dari pemerintah untuk industri baja lokal, kita bisa membaik di tahun ini. Oke, baik. Pak, tapi bagaimana Anda memandang terkait dengan daya beli masyarakat yang saat ini banyak sektor yang mengatakan bahwa daya beli masyarakat saat ini tengah melemah begitu. Dari industri Anda sendiri, apakah daya beli masyarakat saat ini juga berpengaruh Pak terhadap bisnis Anda? Sebetulnya menurut saya baja adalah tulang punggung industri di semua negara. Dan baja kan dibutuhkan untuk kebutuhan konstruksi. Iya. Meskipun daya beli masyarakat secara overall di Indonesia itu menurun, tapi dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah, tetap mereka mau nggak mau bisa membeli produk lokal kita. Dan menurut saya itu tidak mempengaruhi terlalu banyak untuk industri baja kita ini. Oke, jadi daya beli tidak ya. Bagaimana dengan pelemahan nilai mata uang rupiah sendiri Pak? Apakah itu berpengaruh? Tentu berpengaruh, Bu. Oke. Karena sebetulnya Indonesia masih mengimpor, tadi Ibu bilang, sebagian besar baja kita. Dari mungkin kan baja kan dari biji baja, habis itu harus dilebur dulu, Iya. sampai ke produk hilir seperti produk kita yaitu baja lapis tank aluminium. Jadi dari produk ke hulu itu juga harus diimport, Bu, dengan kurs mata uang US dollar itu. Oke. Jadi kalau dengan pelemahan US dollar itu akan membawa cost kita juga akan menaikkan cost kita secara nggak langsung begitu.